Halo pemirsa, jumpa lagi bersama channel YouTube saya Orenfra Menggardens Brothers. Hari ini kita akan bikin cerita tentang kisah kepahlawanan seorang pahlawan dari suku Banjar yang ada di Kalimantan Selatan. Dan beliau adalah salah satu sosok pahlawan yang sangat disegani, bahkan sangat ditakuti oleh orang-orang Belanda di zamannya. Beliau bernama adalah Pangeran Antasari, pemirsa. Oke, kita simak ya kisahnya. Pangeran Antasari merupakan pahlawan nasional yang identik dengan masyarakat Banjar. Ini tidak hanya pernah diabadikan dalam pecahan uang rupiah, tetapi juga sebagai nama Komando Resort Militer Korem 101 dan nama Universitas Islam Negeri UN di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dia adalah putra dari pasangan Gusti Hadijah binti Sultan Sulaiman dan Pangeran Mas'ud bin Pangeran Amir yang lahir pada tahun 1797 atau 1809 di Kayu Tanggi Banjar, Kabupaten Banjar. Pangeran Antasari meninggal dunia pada 11 Oktober 1862 di usia 53 tahun di Bayan, Bego, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Keluarga Pangeran Mas'ud ini hidup jauh dari lingkaran istana Banjar. Mereka hidup di sebuah lahan yang membuat mereka hidup relatif sederhana. Pada 14 Maret 1862, di depan kepala suku Dayak dan adipati penguasa wilayah dusun atas Kapuas dan Kahayan yakni Tumanggung Suripati, Tumanggung Yang Pati Jaya Raja, Pangeran Antasari ditunjuk sebagai pimpinan tertinggi Kesultanan Banjar atau menjadi Sultan Banjar dengan gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Pada tanggal 23 Maret 1968, berdasarkan SK nomor 6 TK 1968 oleh Pemerintah Republik Indonesia, Pangeran Antasari diberi gelar Pahlawan Nasional dan Kemerdekaan. Oke, sekarang kita akan ceritakan kisah kepahlawanan beliau yang melawan penjajah Belanda. Perlawanan rakyat Banjar terhadap Belanda dimulai saat Belanda mengangkat Sultan Tamjid sebagai Sultan Banjar. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1859. Padahal yang seharusnya naik tahta adalah Pangeran Hidayat. Sultan Tamjid tidak disukai oleh rakyat karena ia terlalu memihak kepada Belanda. Rakyat juga merasa Belanda terlalu jauh ikut campur mengatur kepemimpinan di Kesultanan Banjar. Belanda semakin gencar melakukan siasat adu domba terhadap golongan yang ada dalam istana. Akibatnya, banyak golongan yang terpecah belah dan bermusuhan. Pangeran Antasari merasa prihatin dengan keadaan yang terjadi di Kesultanan Banjar. Ia pun berusaha untuk membela hak Pangeran Hidayat. Ia bersekutu dengan kepala-kepala daerah Hulu Sungai, Martabipura, Barito, Palehari, Kahayan, Kapuas, dan lain-lain. Usaha Pangeran Antasari untuk melakukan penyerangan terhadap Belanda juga didukung oleh semua rakyat Banjar. Pada 18 April 1859, Pangeran Antasari memimpin perang pertamanya melawan Belanda dengan menyerang tambang batubara di Pangaron. Perang ini kemudian dikenal dengan nama Perang Banjar. Selain itu, Pangeran Antasari juga berhasil menyerang dan menguasai kependudukan Belanda di Gunung Jabuk. Bersama pasukannya, ia juga berhasil menenggelamkan kapal Onrus. Bahkan Letnan van der Velde dan Letnan Bejers sebagai pemimpin dalam kapal tersebut juga ikut tenggelam. Pangeran Antasari berhasil mengerahkan dan mengorbankan semangat rakyat sehingga Belanda merasa kewalahan. Luar biasa. Karena hebatnya perlawanan pasukan Pangeran Antasari, Belanda membujuk Pangeran Antasari untuk berdamai. Akan tetapi, semua rayuan itu ditolaknya. Dia tidak mau berkompromi dengan Belanda sedikit pun. Pada tahun 1861, Belanda berhasil menangkap Pangeran Hidayat. Beliau lalu dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Walaupun demikian, Pangeran Antasari tetap melanjutkan perjuangannya. Ia mengambil alih pimpinan utama. Bahkan, saat memasuki usia tua, Pangeran Antasari tetap melanjutkan perjuangannya dengan berperang di wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah. Sayangnya, pada tahun 1862,
terjadi wabah penyakit cacar di daerah Banjar, padahal Pangeran Antasari dan pasukan sedang menyiapkan serangan besar-besaran terhadap Belanda. Wabah penyakit cacar ini menyerang dan melemahkan pasukan Banjar, termasuk Pangeran Antasari pemimpinnya. Akhirnya, pada 11 Oktober 1862, beliau wafat. Makam beliau sekarang berada di Taman Makam Perang Banjar, Banjarmasin Utara. Oke pemirsa, begitulah salah satu kisah pahlawan Banjar yang sangat ditakuti dan disegani oleh penjajah Belanda. Nanti kita akan bikin cerita lagi tentang kepahlawanan, ya terutama orang-orang Indonesia yang akhir-akhir ini mulai dilupakan oleh generasi muda. Jangan lupa ya, like dan subscribe channel YouTube saya, Oren From Garden Breeder. Kita akan bikin cerita selanjutnya. Oke, terima kasih.